Orang kalau nggak bisa bersyukur itu tidak bisa menikmati. Orang nggak bisa ikhlas itu juga nggak bisa menikmati hidup. Sudah kerja keras nggak dilihat atasannya, itu sakit hati. Tapi kalau dengan ikhlas kan enggak. Jadi dia mau dilihat atasannya apa enggak, saya memenuhi kewajiban sebagai laki-laki kerja karena Allah SWT, ya mau dilihat ya syukur, enggak ya enggak apa-apa. Itu lebih terjamin kualitas pekerjaannya. Sebenarnya ekonomi Islam ini jauh muatan keadilannya itu lebih terjamin dibandingkan ekonomi kapitalis. Itu kan dengan modal yang sekecil-kecilnya bisa meraup untung yang sebanyak-banyaknya. Nah, Islam itu kan menarik merek itu nggak bayar. Yang kedua, saya tidak menarik royalti fee, tapi saya mengedepankan prinsip bagi hasil profit share. Saya lebih menekankan uang yang untuk beli Ferrari atau Rubicon itu dipakai untuk dakwah. Nah, itulah saya selalu meyakini hidup itu karena sementara dan saya harus menciptakan kebaikan yang sebanyak-banyaknya, dan orang yang paling mulia itu kan sebenarnya kan orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Dan kita harus komit dengan janji kita, la ilaha illallah. Itu yang kita pertahankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irwan Barudi. Usaha saya ayam geprek sai, brand yang kedua Hajikan. Dan saya dinaungi oleh PT Ukhuwah Berkah Semesta. Seperti itu. Awalnya kalau lihat sejarahnya saya hanya berdoa ya. Jadi permintaan saya dulu kan pemiliknya ini kuat secara modal. Yang kedua, saya diberi kesempatan bisa ada waktu sholat yang cukup. Akhirnya saya diterima di sebuah perusahaan. Waktu itu PT Pionir ya, itu anak dari Dharmala Group, PT Putra Sejahtera Pionir Indo. Nah, di situ saya diterima dan saya memang background saya kan accounting. Saya background di finance dan alhamdulillah dari situ saya menyelesaikan pekerjaan saya atau menuntut ilmu saya itu selama 14 tahun. Jadi saya di California Fried Chicken dengan masa 14 tahun. Akan tetapi dalam keistiqomahan saya dalam bekerja itu, saya tidak hanya di background accounting karena lama, sehingga saya dioper-oper dari mulai audit, gudang, fixed asset, tapi semuanya itu berkutat di back office-nya. Nah, satu departemen yang nggak pernah saya pegang itu adalah operasional. Tapi seluruh back office itu mulai dari pembayaran, kontrol biaya, di finance ilmunya udah saya pegang semua. Hanya satu di operasional. Ada yang di back office artinya kan seluruh otak dalam operasional itu kan nyimpennya ya tetap di back office. Sehingga saya tahu benar operation bergerak itu dia jual ayam umumnya dengan harga sekian, harga pokoknya sekian, saya bisa ngitung. Nah, saya juga tahu link suppliernya sebetulnya. Tapi sebatas nama ya kan, saya kan hanya terima data. Dan saya kebetulan ditugasi juga di brand-brand selain ayam ya. Saya pernah ngelola makanan Jepang, makanan Cina, donat dulu itu saya juga pernah pegang, sate. Jadi saya sebenarnya dulu itu masuknya di mall-mall pengelolaannya. Tapi karena kayaknya pangsanya sangat terbatas di mall, dia turun keras ke bawah, itu ke ruko-ruko. Terakhir saya di sana itu kurang lebih hampir 300 cabangan juga. Kena krisis ekonomi, bubar, ya sudah akhirnya saya harus cari pemikiran yang lain. Terus saya bertemu dengan salah satu direkturnya, bersepakat untuk mendirikan yang namanya Quick Chicken. Quick Chicken itu 17 tahun. Saya dengan Pak Nurul itu sekarang ownernya Rocket Chicken yang sangat terkenal itu. Terus Pak Bedi itu sebagai pemiliknya, Pak Yanto itu supplier ayam. Jadi supplier ayam berkolaborasi dengan operasional direktur utama waktu itu. Pelaksananya Pak Nurul sebagai operation, saya back office-nya. Jadi 4 orang ini berkomitmen cukup lumayan ya waktu itu. Masa kerja saya 17 tahun. Kalau Pak Nurul kan cuma 10 tahun. Dia kepengen, mungkin ilmunya lebih cepat dapatnya, akhirnya 10 tahun dia keluar mendirikan Rocket Chicken. Akhirnya 2017 Quick Chicken itu dijual via lain, yang mana saya tidak bisa melanjutkan visi misi di 2010 kan saya sudah komitmen ya untuk bermanajemen spiritual. Karena pemilik sekarang saham terbesar itu beda agama, saya punya kesimpulan tidak bisa melanjutkan manajemen spiritual saya.
Maka saya harus berunding lagi dengan teman-teman untuk bagaimana kalau kita harus bikin bendera baru, melanjutkan cita-cita saya sebagai manajemen yang berspiritual. 2017 mendirikan Ayam Geprek Sai dan Hajiken, langsung dua. Nah, kenapa saya ambil nama dua itu? Nama dua itu yang Hajiken itu kan waktu saya mau berangkat haji. Haji itu artinya kan berkunjung. Saya punya harapan apa yang saya buka di Hajiken ini nanti dikunjungi customer. Nah, terus waktu saya ada kajian di Madinah, itu saya ada isian yang terkait dengan sa'i. Sa'i salah satunya itu adalah ikhtiar. Nah, dengan kata ikhtiar itu saya membranding brand satu lagi. Saya memprediksi diskusi dengan teman-teman di 10 tahun ke depan fried chicken itu akan redup. Nah, akhirnya kita mau branding yang ayam geprek. Ayam geprek ini terinspirasi dengan preksu sebetulnya. Preksu yang di UNY itu kan ada preksu larisnya minta ampun. Cukup mudah untuk ditiru. Jadi kan salah satu usaha itu kan gampang. Kalau ada yang laris, kenapa kita bikin yang baru? Nah, kita tinggal meniru saja. Modifikasi kanan kiri ya. Akhirnya saya mencoba untuk bikin geprek itu. Saya juga terinspirasi adik saya sendiri kan bikin geprek. Dia mau saya bikinkan fried chicken terkendala modal karena alatnya kan fryernya mahal. Dia bikin geprek pakai alat yang sederhana. Itu bisa jalan. Sehari bisa 15-25 kilo. Itu cukup untuk makan. Akhirnya ya kita coba aja brand yang kedua saya geprek. Tapi memang benar prediksi saya Hajiken saya kurang laku. Sampai hari ini kan kurang lebih hanya 20 cabang ya. Tapi kalau yang ayam geprek Sai ini sudah kisaran 250-an. Jadi hampir totalnya 300. Itu cabang saya sudah lumayan signifikan. Sehingga tahun 2023 itu saya sudah menutup jenis kemitraan yang full. Yang mitra yang utuh itu saya sudah tidak ngambil lagi. Baru 2023 ini saya hanya membuka yang miliknya manajemen, yang kedua yang miliknya patungan. Salah satu yang akan berkah itu kan ya patungan, jangan dimakan sendiri, jadi dimakan bareng-bareng. Nah, jadi sekarang yang rame-rame itu mungkin lebih dari 95-an cabang itu dibuka dengan sistem patungan. Tapi masih internal ya, kebanyakan internal karyawan. Dan saya lindungi dengan koperasi ya. Nah, biasanya kalau mengkolek uangnya orang, ini nanti kan melanggar undang-undang. Nah, akhirnya kan saya bikin koperasi juga internal kita. Satu orang, satu karyawan itu potongannya 100.000. Ini sekaligus untuk memberantas riba. Di samping koperasi ini menghasilkan dana yang besar. Mungkin kalau 100.000 itu nggak signifikan mas, kalau satu orang. Kalau karyawan saya 4.000 kali 100.000 itu jadi signifikan. Ini sekaligus kampanye terkait dengan anti riba. Saya akan target beli motor jangan riba. Apalagi beli HP jangan riba. HP, motor, nah sekarang program itu sudah masuk ke renovasi rumah. Jadi uang cukup melimpah dan ini bisa diambil kalau beliaunya itu keluar dari PT UBS. Kalau belum keluar ya itu menjadi simpanan wajib. Ini mengadopsi ke depan ini menjadi tabungan hari tuanya. Jadi kalau dia keluar masa kerja 5 tahun paling enggak kan 100.000 kali 60. Lumayan lah tunjangan hari tua. Seperti itu Mas Agung. Saya kebetulan kan ikut kajian-kajian. Sebenarnya ekonomi Islam ini jauh muatan keadilannya itu lebih terjamin dibandingkan ekonomi kapitalis. Yang saya pelajari selama ini menurut saya itu kan dengan modal yang sekecilnya bisa meraup untung yang sebanyak-banyaknya. Lalu dengan sistem maaf ya yang konvensional, umpamanya yang franchise fee, royalti itu kan belum apa-apa sudah narik merek itu udah bayar. Ada yang 50, ada yang 100 juta, yang paling murah mungkin 20-25 juta. Itu nggak jelas akotnya apa, sewa ya tidak, tapi kalau itu ditinjau dari fikih Islamnya itu nggak jelas. Belum nanti royaltinya, setiap bulan dia harus store 4-5%, mau untung atau rugi. Nah itu kan dia nggak mau tahu. Nah, Islam itu kan menarik merek itu nggak bayar. Yang kedua saya tidak menarik royalti fee, tapi saya mengedepankan
prinsip bagi hasil, profit share. Jadi kalau saya mau dapat hasil itu ya saya harus kerja dulu. Ada hasil, untuk manajemen dapat haknya itu 30%. Tapi kalau untuk yang pemilik modalnya itu 70%. Pengeterapan sistem syariah menurut saya lebih punya prinsip. Jadi penerapan syariat Islam menurut saya, narik merek nggak bayar, royalti dihapus, saya hanya menekankan pada profit share-nya. 30% untuk manajemen, saya selaku operatornya, lalu yang 70% untuk pemilik modalnya. Mereka boleh bekerja sama antar operator dengan pemilik modal, tapi dalam skup standar operasional yang kita miliki. Jadi tidak boleh mamanya dia pengen jualan yang lain seperti yang sudah kita tentukan. Jadi harus mengikuti SOP yang ada di tempat kita. Dan alasan saya, bagi saya walaupun diizinkan, tapi selama pemiliknya itu orientasinya berbeda, nanti langkah di bawahnya juga akan berbeda, karena pondasinya kan berbeda. Kalau pondasi yang berbeda ini, bangunannya saya pikir juga tidak akan sama. Jadi kalau kita sebagai orang muslim kepingin bermanajemen spiritual sebagai pondasinya, nanti pasti akan bertabrakan dengan aturan-aturan yang non spiritual, profesional lah dalam hal ini. Sehingga saya memutuskan ini nggak bisa berjalan. Prinsip utama kita itu hanya sebenarnya dua. Satu, bagi cowok ya, itu bisa sholat berjamaah di masjid. Bahasa Jawanya itu kita ngopeni sholatnya dulu. Yang kedua, mengakrabkan kembali dengan Al-Quran. Bagi saya, kalau dalam satu hadis itu Nabi Muhammad itu akhlaknya Al-Quran. Nah, kita nggak usah gembar-gembor akhlak. Kalau karyawan itu nanti bisa belajar Al-Quran dengan baik, dia percaya atau dia punya kepercayaan diri ya terhadap bacaan Qurannya dulu ya. Nah, isinya mudah-mudahan, ini kan harapan. Kita kan harus selalu berharap. Kewajiban kalau bagi karyawan, kalau pagi itu harus ada tadarus, harus pegang Quran. Jadi tidak hanya teori atau anjuran, tapi dipaksa. Dan bentuk tadarus ini tidak dibiarkan, itu nanti diregistrasi. Bulan pertama level bacaannya seperti apa. Kita di seluruh wilayah yang ada itu kita punya ustadz-ustadz yang permanen. Karena dalam salah satu visi misi kita itu menjadikan restoran ini sebagai pesantren kuliner. Jadi di visi misi kita yang terakhir, satu, kita menciptakan dalam kegiatan bisnis ini dengan lingkungan yang Islam untuk menyambut pesantren kuliner. Jadi pesantren kuliner itu kita giring dengan situasi yang Islami dulu. Umpamanya kalau karyawan itu kan dulu sukanya kan campur sari ya kalau di sini di Jogja. Kita sekarang nggak izinkan. Harus morotal, ceramah, paling enggak itu nasyid lah. Kalau udah syukur itu paling maksimal itu nasyid. Jadi nggak boleh sekarang bawa sapu terus campur sarinan, itu nggak bisa. Itu dari segi telinganya, belum dari segi nanti evaluasinya. Dia memiliki nilai naik atau stuck dari ustadz-ustadz yang kita datangkan itu. Ustadz di tempat kita itu tidak menyentuh sekali terkait dengan pekerjaan kan. Dia punya tugas itu memonitor. Dia datang meregistrasi. Tidak pernah memikirkan penjualan, nggak pernah memikirkan terkait ini laku apa tidak. Dia orangnya aja yang kita kelola. Jadi di tempat kita itu ada dua divisi ya. Yang pertama itu divisi profesional. Dia memang kejar untuk membiayai dakwah. Tapi kalau yang sudah di spiritual, dia nggak mikir profesional lagi. Dia harus memikirkan bagaimana spiritual dari PT UBS ini anggotanya itu semakin hari semakin baik, karyawan semakin tertata, semakin hari niat ikhlasnya semakin tinggi. Jadi saya mencoba untuk mengelola restoran ini dengan landasannya itu ikhlas, landasannya itu dengan syukur. Karena dua hal ini itu sangat penting dalam hidup ini. Orang kalau nggak bisa bersyukur itu tidak bisa menikmati. Orang nggak bisa ikhlas itu juga nggak bisa menikmati hidup. Sudah kerja keras nggak dilihat atasannya, itu sakit hati. Tapi kalau dengan ikhlas kan enggak. Jadi dia mau dilihat atasannya apa enggak, saya memenuhi kewajiban sebagai laki-laki kerja karena Allah SWT, ya mau dilihat ya syukur, enggak ya enggak apa-apa. Itu lebih terjamin kualitas pekerjaannya. Itu seperti itu. Dalam hal ini basis pengelolaan ekonominya atau manajerialnya itu berbasis syariat Islam. Sehingga peraturan-peraturan yang ada di PT ini nggak boleh bertentangan dengan Islam. Artinya kepentingan para direksi, kepentingan para komisaris ini sudah akan terpotong oleh dengan apakah dia melanggar syariat apa enggak. Ini
visi kita, sehingga adil antara komisaris, direksi atau karyawan itu menjadi sama. Pejabat dengan anak buah itu kedudukan sama karena sama-sama mentaati syariat Islam. Jadi tidak ada karyawan merokok di restoran dilarang, komisaris, direksi di restoran boleh, nggak bisa. Kan biasa kalau namanya bos owner itu kan wah lebih seenaknya. Kalau di tempat kita nggak bisa karena itu di bidang yang duniawi ya, belum yang umpamanya karyawan dikejar-kejar sholat, direksi komisarisnya nggak bisa sholat, kan ya lucu juga, nggak boleh sholat, atau nggak mau melakukan sholat. Belum misi kita ya, misi kita itu kan arahnya itu ya 3 hal. Satu terkait dengan sosial, dakwah, dan pendidikan. Jadi nomor 1 itu goal saya itu di dakwah. Di posisi apapun sebagai manusia, ini harus bisa menggaungkan dakwah. Dakwahnya nanti ini nggak akan begitu mengena kalau tidak didukung dengan sosial. Sosial ini juga nggak akan meningkat, dakwah tidak akan meningkat juga, dua-duanya kalau tidak dikaitkan dengan pendidikannya. Dan saya mencoba untuk memotong generasi. Orang yang nggak bisa ngaji, tak ajari ngaji cuman ABCD dan sebagainya, alif bata, sampai paling gurda gadul, ini kan susah berkembang. Makanya saya potong generasi, anaknya yang kita bidik. Yang kita maksud adalah pendidikan anaknya. Jadi di karyawan kita kalau masuk pesantren itu gratis. Seluruh karyawan kalau maunya dimasukkan ke semua ke pesantren dibiayai oleh manajemen. Jadi jangan sampai juga sekarang kalau di pesantren kan khawatir orang nggak pernah dunia pesantren masuk pesantren berat. Maka ada jalan tengahnya, masuk ke Islam terpadu, IT. Nah, sekolah IT nanti kan subsidinya itu berjenjang. Ada yang paling tinggi 90%. Lumayan lah kalau masuk uang mukanya 10 juta. Dia cukup bayar umpamanya kalau 90% kan cuma 1 juta. 9 jutanya dibayari manajemen. Ini bentuk ikhtiar kita untuk memotong generasi. Bapak ibunya bisa jadi nggak paham Islam. Harapan saya mudah-mudahan anaknya ini besok menjadi pejuang-pejuang Islam untuk mengemban dakwah. Jadi kan anggaran kita kan memang untuk dakwah itu 30% dari keuntungan. Jadi kita bayangkan kalau umpamanya sebulan saya punya untung 1 miliar, 300 jutaannya itu bisa masuk untuk urusan dakwah, sosial, pendidikan. Nah ini kalau seluruh pengusaha seperti ini tidak hanya membantu pemerintah tapi juga membantu mencerdaskan umat manusia walaupun masih skup internal kita. Jadi kalau saya falsafahnya itu adalah tatkala saya di kandungan, itu saya berjanji bahwa saya akan menegakkan kalimat la ilaha illallah. Kalau dalam Al-Quran itu kan bahasanya adalah apakah kamu mengakui aku sebagai Robnya. Dan waktu itu secara ingat apa tidak, sadar apa tidak sadar, dalam Quran itu diinformasikan kamu menyatakan ya. Ya, saya mengakui bahwa kalau bahasa Jawa panjenengan itu Rob saya. Allah itu sesembahan saya, Allah itu yang memelihara saya. Nah, dari fondasi itu, apapun posisi hidup saya, itu harus kembali pada dasarnya, bahwa saya akan mengabdi. Saya akan tetap menyatakan kesetiaan pada Allah. Sehingga hidup ini ya bukan sesuatu yang abadi ya. Walaupun posisi apapun itu kan suatu saat akan rusak. Kita harus memahami dunia ini kan hanya sebagai wahana. Wahana untuk mendapatkan amal yang paling baik dari orang ini itu seperti apa. Jadi yang saya harus kuatkan itu manusia itu sebenarnya kan harus menciptakan amal-amal yang baik. Untuk kembali besok menyongsong kehidupan yang lain. Jadi kita harus punya keyakinan bahwa besok itu ada hitung-hitungannya. Kenikmatan dunia juga menggoda-goda kita. Tapi sisi lainnya kan kita dibantu oleh malaikat, dibantu oleh nabi yang untuk menjelaskan tentang hidup. Pertempuran antara partainya setan dengan partainya nabi, partainya malaikat ini kan harus kita pilih mana yang kita menangkan. Mungkin kalau saya sebagai orang sekarang yang punya cabang lebih dari 300 ya, saya sangat secara manusiawi saya kepingin saya naik mobil yang Rubicon atau Ferrari. Rumah saya mungkin kayak ada kolam renangnya dan sebagainya ya. Itu kan manusiawi. Tapi kita harus kembali pada hakikatnya. Dunia ini walaupun itu bisa dan kalah, tapi kan pertanggungjawabannya berat. Saya lebih menekankan uang yang untuk beli Ferrari atau Rubicon itu dipakai untuk dakwah. Nah, itulah saya selalu meyakini hidup itu karena sementara dan saya harus menciptakan kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Dan orang yang paling mulia itu kan sebenarnya kan orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Dan kita harus komit dengan janji kita
la ilaha illallah. Itu yang kita pertahankan. Ornamen-ornamen lainnya itu ya menurut saya biasa, ada godaan, tapi juga ada kenikmatan, ada senang, ada susah. Itu selalu berpasang-pasangan. Ya kita nikmati saja iramanya. Ya semuanya tidak ada yang luar biasa. Dulu zaman Nabi Adam juga manusia ya seperti itu. Sampai sekarang itu udah berapa generasi. Kan cuma berganti orangnya, tapi kan visi misi wahana kehidupan itu kan sama. Apakah mereka nanti akan sukses dengan surga yang dijanjikan terlalu mewah ya kalau jadi saya berharap bahwa apa yang sudah kita ciptakan dalam karya Ayam Geprek Sai ini kan sebenarnya kan menurunkan pelayanan yang dulu di swalayan itu ya, kita turunkan grade-nya menjadi kaki 5, tapi yang dirapikan. Artinya kita punya ilmu terkait dengan swalayan yang begitu ketatnya, terkait dengan kesehatan, kebersihan, kedisiplinan. Kita coba untuk bentuk kaki 5 yang biasanya tidak mengenal asas itu. Yang kedua, alat yang di mal-mal itu alatnya sangat modern. Kita coba dengan alat yang sederhana, tapi tidak mengurangi prinsipnya yang pokok-pokok ya. Namanya penggoreng, fryer itu kalau di mal kan mahal. Kita cari fryer yang mungkin penggoreng yang bisa agak terjangkau. Tapi terkait dengan kualitas produk, ini sebisa mungkin kita juga menurunkannya tidak terlalu jauh ya. Jadi kunci dari ayam geprek salah satunya kan terkait dengan minyak. Nah, kalau minyak itu kan kita nggak bisa menggunakan minyak yang di mal-mal itu kan harganya sangat mahal sekali. Bisa 3-4 kali lipat harga yang ada di kaki 5. Tapi kita menggunakan yang mediumnya saja. Ini untuk mengurangi dan untuk mendekatkan pada harga jual yang bisa dibeli oleh masyarakat. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan masih ada hal yang bisa diambil manfaatnya, masih ada hal yang bisa menginspirasi ya, bahwa kegiatan bisnis itu tidak murni untuk diri kita ya, tapi lebih condong untuk pengabdian kita kepada Allah. Dilihat dari PT-nya, kita PT Ukuwah ya, harus melibatkan banyak orang. Ukuwah dalam keberkahan semesta untuk alamnya. Jadi kebanyakan yang kita kumpulkan orang-orangnya ini semoga bisa menghasilkan berkah dari Allah dan bisa dinikmati semesta itu untuk alamnya, rahmatan lil alamin. Jadi ya hukum alamnya kan orang miskin lebih banyak daripada orang kaya, tapi ya tetap harus ada orang kayanya. Yang kedua, untuk mendapatkan kesederhanaan ini, moto saya yang kedua, nikmatnya berbagi. Jadi orang kaya tidak terus menumpuk hartanya, tapi dibagi. Supaya lebih banyak orang yang menikmati kenikmatannya, walaupun dalam level yang sederhana. Jadi saya mungkin nggak bisa terlalu kaya sekali, karena saya bagi-bagi ke karyawan. Banyak bonusnya, banyak fasilitas sosialnya, dia nggak mikir lagi pendidikan, dia juga nggak mikir lagi umpamanya terkait dengan sosialnya. Itu semuanya kita cukup. Bahkan sekarang program terbaru saya, karyawan yang baru menyusui itu dapat subsidi susu, karena saya ingin mendapatkan bibit-bibit yang besok harapan saya mengemban dakwah dengan otak yang cerdas, sehat, fisik yang kuat. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan, saya mewakili manajemen dari PT Ukuwah Berkah Semesta yang menaungi brand Ayam Geprek Sai dan Hajiken bisa berkontribusi, bermanfaat untuk alam semesta dan menciptakan amalan-amalan kebaikan di dalam saya mengidolakan pesantren kuliner yang kita mulai uji coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.